Bocornya email Madam Secretary Hillary tepat 1 malam sebelum Pilpres Raya membuat hancur reputasi Hillary dalam semalam dan Trump menang. Siapa yang tidak ingin Hillary berkuasa? Itulah pemainnya. Siapa mereka? Yaitu bagian dari Mariskova 2.0. Serangan dukungan Brexit keluarnya Inggris dari Uni Eropa tepat 2 hari sebelum referendum membuat suara mayoritas rakyat Inggris setuju Inggris keluar dari Uni Eropa mengagetkan banyak pengamat kebijakan luar negeri, termasuk pejabat negara Inggris kala itu. Pengaruh Brexit adalah Uni Eropa jadi lemah. Siapa ingin Eropa lemah? Itulah yang bermain di Brexit. Lalu, kencangnya pendukung Katalan yang ingin merdeka, yang bisa membuat Liga Clasico, pertandingan klasik El Real dengan El Barca, tinggal sejarah kalau Catalunya atau Baski pisah dari Spanyol. Guncangnya referendum tersebut ada yang memainkan dengan cantik via sosial media dan media digital, membuat Spanyol goyang, membuat Eropa lemah. Sekali lagi, siapa di belakang Catalunya? Lalu, lain lagi dengan Arab Spring di Mesir, diawali dengan kelangkaan gandum di Rusia yang gagal panen karena panas berkepanjangan di Rusia. Serangan via media sosial membuat revolusi Mesir yang menumbangkan rezim Islam versi Ikhwanul Muslimin adalah contoh serangkaian geopolitik dunia yang dimainkan 3 negara besar. Ujungnya adalah ingin manfaat benefit dari wilayah tersebut. Terlalu naif kita mengatakan bahwa dalam sebuah negara politiknya itu tidak ada campur tangan negara lain yang mencari untung dari negara tersebut. Tidak ada. Pasti ada negara yang cari untung dari negara lain tersebut. Itulah Mariskova 2.0 milik Rusia. Rusia punya Mariskova, bukan maganya Trump loh itu, juga bukan obornya Xi Jinping. Lalu Indonesia bagaimana? Kita lihat situasi dalam negeri saat ini. Pendapat saya, negara yang diuntungkan selama ini nantinya pasti akan memberi dukungan mati-matian demi kelancaran masa depan mereka di Indonesia. Skenario ini adalah bagian dari state sponsor mereka agar selalu tetap untung. Saat ini kita sudah tahu negara seberang mana yang diuntungkan itu oleh Indonesia dalam beberapa tahun ini. Lihat saja neraca dagangnya. Itu adalah cara gampang untuk melihat negara mana yang diuntungkan selama beberapa tahun ini. Kedepan mereka ingin untung terus. Kedepan mereka ingin mencengkram lebih pasti lagi. Lah kok untung dilepas? Ya nggak mungkin kan? Pastinya negara tersebut ingin lebih untung selamanya kalau perlu. Kalau sisi lawan siapa? Sisi yang dirugikan siapa sih sebenarnya selama beberapa tahun ini dengan Indonesia? Gampang bacanya. Jadi mereka yang rugi ini pasti tidak ingin rugi terus. Dia karena selama ini untung lalu dirugikan, pasti cari cara untuk untung kembali. Mereka yang kurang diuntungkan ini pasti mempunyai strategi jangka pendek atau jangka panjang untuk mengambil Indonesia. Ada yang mereka lakukan, yaitu mereka bikin goyang. Mereka bikin Indonesia tidak stabil ekonominya, tidak stabil rakyatnya. Informasi selalu isinya negatif. Intinya adalah bikin goyang negara Indonesia. Inilah yang membuat saya berani mengatakan demo mahasiswa, kabut asap, dan konflik Papua ada pemain asing, ada sponsornya. Sekali lagi, ke depan sebaiknya Indonesia bagaimana? Ya sudah, serahkan ke pemerintah saja, udah pinter kok. Saya cuma berharap nggak ada oligarki di sekelilingnya, tidak ada plutokrasi di sekelilingnya, tidak ada geopolitik di seberangnya yang tidak diakomodir sehingga bisa ngacak-ngacak dalam negeri Indonesia. Main cantik lah wahai pejabat, kasihan rakyat itu.